Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu tidak ada harapan selain Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita tunaikan, mengabulkan doa-doa yang sudah kita panjatkan, serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fikih wanita dalam menjalani ibadah bulan Ramadan. Memahami fikih wanita merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Supaya kita sebagai wanita bisa memahami konteks ibadah sebagai perempuan, sebagai wanita, agar ibadah kita itu tetap dalam koridor, tidak melenceng. Supaya kita juga mengerti, ini kewajiban kita sebagai perempuan, ini hak kita sebagai perempuan. Dan bisa membedakan ini kewajiban laki-laki, ini hak laki-laki. Dan fikihnya luas ketika membahas persoalan ini. Ada yang bisa ditarik ke persoalan rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ini yang untuk laki-laki, tugas pokok laki-laki dan kewajiban laki-laki. Sedangkan untuk bagian perempuan termaktub dalam ayat fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jangan sampai tertukar, baik secara peran maupun secara perilaku. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas fikih-fikih yang terkait dengan persoalan wanita dalam menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Untuk hal ini saya mengambil sumber dari kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih alal madhabi syafi'i, kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, yaitu kitab Safinatun Najah. Meski pembahasan yang terangkum dalam bab ini atau dalam pasal ini bukan melulu terkait dengan persoalan wanita, akan tetapi banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita sedikit terjawab di pasal ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pembahasan kali ini dengan pasal faslun yabtul saumu biriddatin wa haidin wa nifasin ila akhirih. Pasal yang menjelaskan tentang puasanya seseorang menjadi batal sebab 7 hal. Yang pertama adalah murtad atau keluar dari Islam, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat melahirkan, yang kelima gila walaupun semuanya itu sebentar, yang keenam ayan atau tidak sadarkan diri, dan yang nomor 7 adalah mabuk dengan sengaja. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah faktor penyebab yang nomor 3, yaitu haid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang spesial pada sosok wanita yang tidak ditemukan pada laki-laki. Wanita diberikan satu rukhsah atau keringanan oleh Allah dalam bentuk haid. Wanita bisa datang bulan, laki-laki tidak. Jadi tidak bisa kemudian di luar sana nanti ada laki-laki yang mengatakan saya lagi datang matahari, kemudian mereka tidak sholat. Tidak bisa, karena memang rukhsah itu hanya diberikan kepada kaum wanita, bukan pada laki-laki. Nah, dalam kondisi haid ini ada turunan-turunan ibadah yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menariknya
dalam kondisi ini pahala tetap diberikan kepada wanita tersebut. Dengan catatan ketika masa suci, wanita tersebut memang terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Saya contohkan begini, misalkan bulan Ramadan, perempuan itu kan punya kodrat menstruasi yang akhirnya membuat dia tidak bisa menjalani puasa secara full 30 hari. Nah, ketika dia dalam kondisi haid, kemudian tidak menjalani puasa, tidak perlu khawatir karena wanita tersebut meskipun tidak menjalani puasa tetap bisa mendapatkan pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Tentu saja dengan catatan itu tadi, ketika dia suci, dia terbiasa menjalani puasa bulan Ramadan, dan pahala itu akan semakin bertambah apabila sebagai wanita kita ikut menyiapkan menu berbuka puasa, menu sahur untuk keluarga kita yang memang sedang menjalani ibadah puasa. Jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir, pusingnya kita itu tiap hari memikirkan menunya pakai apa, besok buka pakai apa, sahur pakai apa. Itu semua dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pasal selanjutnya adalah tentang iftar atau membatalkan puasa Ramadan. Kalau bahasa Banyumasnya itu medot gitu ya. Al iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in wajibun kama fil haid wan nufasa ila akhirih. Iftar ada 4 macam. Yang pertama wajib atau harus dilakukan bagi perempuan yang sedang menjalani atau sedang mengalami haid dan nifas. Artinya misalkan kok wanita sedang puasa, waktu maghrib datang meskipun cuma kurang 3 menit, saat itu juga wanita tersebut harus langsung melakukan iftar. Yang namanya iftar itu tidak harus dengan nasi goreng 1 piring ya, bisa cukup dengan air minum 1 tegukan. Yang penting dilakukan saat itu juga untuk membatalkan puasa. Kemudian orang yang nifas pun seperti itu ya. Ketika sedang puasa tiba-tiba mengalami kontraksi, mau melahirkan ya. Ketika bayi sudah keluar dan itu masih dalam bulan Ramadan, maka saat itu juga wanita tersebut harus melakukan iftar atau membatalkan puasa. Nah, berbanding lurus dengan persoalan ini, sesuatu yang memang perlu saya bahas juga karena memang keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas dalam pasal yang lain. Akan saya bahas juga jika waktu suci tiba. Jadi, meskipun waktu subuh kurang 2 menit, kok darah wanita haid itu sudah berhenti, maka saat itu juga dia harus niat untuk berpuasa sepanjang memang belum waktunya subuh. Ya, jadi niat puasa itu boleh dilakukan meskipun wanita tersebut masih dalam keadaan hadas besar. Nah, untuk mandi hadasnya bisa dilakukan meskipun sudah masuk waktu subuh. Sama juga dengan misalkan kondisi junub. Jika malam hari pasangan melakukan hubungan badan dengan pasangan halalnya tentu saja, kemudian sampai ketiduran belum sempat mandi gitu ya, beliau wanita tersebut masih boleh melakukan niat puasa meskipun dia belum mandi junub. Dan mandi junubnya bisa dilakukan ketika memang sudah masuk waktu subuh. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari dari sanad Sayyidah Aisyah. Ini banyak sanad di sini, tapi saya ambil dari yang sanadnya Sayyidah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadana wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasumu. Rasulullah pernah mendapatkan waktu fajar saat beliau junub, bukan karena mimpi. Itu artinya junub beliau disebabkan oleh beliau habis melakukan hubungan badan dengan salah satu istrinya. Maka beliau mandi dan berpuasa. Itu artinya beliau niat puasa dalam kondisi masih junub. Senada dengan hal tersebut, menurut keterangan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam,
yang bisa disimpulkan bahwa orang yang sedang junub boleh menunda mandi besarnya hingga waktu setelah subuh. Kendati demikian, yang lebih utama adalah menyegerakan mandi sebelum waktu subuh tiba. Itu tadi macam yang pertama wajib. Kemudian yang kedua adalah jaiz. Boleh membatalkan, boleh tidak. Hal ini berlaku untuk musafir dan orang yang sakit. Dengan catatan musafirnya dilakukan sebelum fajar tiba. Ya, jadi sebelum fajar terbit orang itu sudah keluar dari rumah. Itu boleh membatalkan puasa. Pertanyaannya bagaimana kalau kemudian safarnya dilakukan setelah terbit fajar? Maka orang itu yang bisa mengukur kemampuan dirinya apakah dia kuat atau tidak dalam kondisi musafir meneruskan puasanya. Kalau memang tidak kuat untuk melanjutkan puasanya, maka dia boleh iftar atau boleh membatalkan puasa. Untuk orang yang sakit pun dia yang bisa mengukur kemampuan. Kira-kira kalau dengan saya melakukan puasa, sakit saya tambah parah atau tidak? Kalau memang dengan melakukan puasa sakitnya makin parah, maka orang tersebut boleh melakukan iftar atau boleh membatalkan puasa. Yang nomor 3, iftarnya tidak wajib, tidak haram, dan tidak jaiz. Tidak ada hukum di situ. Ini berlaku untuk siapa? Untuk orang gila. Orang gila itu kan ya wis opo karpe gitu. Ya, mau puasa atau tidak, ya terserah dia. Kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, macam yang keempat adalah haram. Haram iftar ini berlaku untuk orang yang mengakhirkan qada puasa. Sehingga jika saat itu dia membatalkan puasa, dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk qada puasa. Waktunya sudah mepet banget. Kalau dia sampai hari itu iftar, ini sudah nggak ada waktu lagi buat qada. Maka haram baginya untuk iftar atau haram baginya untuk membatalkan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih dalam pasal yang sama terkait dengan iftar atau batalnya puasa, ada pembahasan lagi. Wa aqsamul iftar arba'atun. Aidon ma yalzamu fihil qada wal fidyatu ila akhirih. Ada pembagian lainnya tentang masalah iftar atau buka puasa, yaitu yang pertama, iftar atau batal puasa yang mewajibkan untuk qada dan bayar fidyah. Hal ini berlaku untuk dua orang. Yang pertama adalah orang yang iftar karena mengkhawatirkan sosok yang lainnya. Misalkan nih, wanita sedang hamil atau menyusui, kemudian beliau dalam kondisi berpuasa. Kalau ternyata karena puasanya itu mengkhawatirkan kondisi janinnya atau anak yang sedang disusui, maka beliau boleh melakukan iftar. Akan tetapi nanti dia wajib mengqada dan membayar fidyah. Itu ya. Jadi seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui, kalau dengan puasanya itu dia khawatir dengan janin yang dikandungnya atau anak yang sedang disusuinya, maka dia boleh iftar atau membatalkan puasa dengan catatan nanti harus tetap membayar qada dan membayar fidyah. Yang kedua, iftar yang wajib qada dan membayar fidyah berlaku untuk orang yang mengakhirkan qada puasa sampai datang Ramadan berikutnya, padahal dia mampu untuk melakukan qada. Maka dia wajib tetap harus qada plus membayar fidyah. Jadi dia punya hutang puasa tapi sampai waktu Ramadan datang dia belum membayar, belum mengqada puasanya, padahal dia mampu. Maka orang itu masih tetap punya kewajiban untuk mengqada dan membayar fidyah. Itu ya. Jadi iftar atau batal puasa yang mewajibkan qada dan bayar fidyah bisa berlaku untuk dua orang. Yang pertama adalah untuk seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui yang khawatir dengan kondisi janin dan anaknya. Yang kedua adalah orang yang punya qada puasa tapi tidak dibayarkan sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua, hanya wajib qada tanpa membayar fidyah. Ini banyak contohnya, misalkan orang haid, orang nifas, orang yang jatuh pingsan, orang yang mabuk dan lain sebagainya. Orang-orang ini hanya wajib membayar qada, tidak membayar fidyah. Yang nomor 3, wajib bayar fidyah tanpa mengqada.
hanya bayar fidyah saja, tidak wajib qadha. Ini berlaku untuk orang yang sudah lanjut usia. Dia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah. Lawang puasa saja dia tidak sanggup, apalagi untuk mengqadha, gitu ya. Karena orang itu kan memang semakin maju lanjut usianya, bukan semakin muda. Maka dia hanya wajib untuk membayar fidyah. Yang terakhir, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Siapa dia? Kembali lagi adalah orang gila, gitu ya. Nah, fidyah yang harus dibayarkan berapa? Fidyah yang harus dibayarkan adalah sebanyak 1 mud atau kisaran 7 ons untuk tiap harinya. Jadi nanti 7 on itu tinggal dikalikan berapa jumlah puasa yang ditinggalkan sama orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.